Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti yang kita laksanakan sebelumnya setelah kita libur ya. Setelah kita libur yang lumayan panjang, jadi sudah mulai refresh ya. Sudah mulai refresh otaknya, bisa dibilang gitu ya kan. Jadi udah bisa kita mulai mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Jadi terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih terus diberikan kesehatan, masih diberikan kita nikmat keimanan yang tidak bisa kita dapatkan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus kita bersyukur sebagai manusia. Nah, tidak lupa juga kita menjunjungkan salawat kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Nah, kita hari ini akan menyambung materi yang minggu lalu, ya kan? Materi minggu lalu yaitu tentang kalor, ya kan? Tentang kalor. Nah, kita juga kemarin terakhir batasnya sampai membahas soal, contoh soal ya kan, membahas contoh soal. Hari ini kita lanjutkan ya nak pembahasan contoh soalnya. Contoh yang kemarin yaitu ini ya, contoh penerapannya ada di buku kita juga ada ya nak. Di buku kita ada itu halaman 163. Contoh penerapannya itu berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Apa yang diketahui? Yang diketahui yang pertama adalah massa. Massa itu kan satunya dalam kilogram, sedangkan di sini dia dalam gram, maka kita harus rubah dari gram ke kilogram menjadi, kalau dirubah dari gram ke kilogram berarti diapain? Dikali apa dibagi? Dibagi kan? Dibagi berapa? Dibagi 1000. 500 dibagi 1000 hasilnya 0,5 kilogram. Nah, kemudian di soal memang nggak dibuat di sini berapa kalor jenis air, tapi di sini kan zatnya itu kan air. Air kita tahu, kita lihat di dalam tabel yang ini, air itu kalor jenisnya adalah 4184 atau bisa dibulatkan menjadi 4200 juga bisa. Nah, kita buat aja di sini 4184 joule joule per kilogram derajat Celcius atau Kelvin. Nah, kemudian yang tanya lagi berapa kenaikan suhunya? Kenaikan suhu kan tuh delta T. Delta T kemarin udah Ustaz bilang berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya berapa? 100. Suhu awalnya berapa? 20. Berarti delta T 100 dikurang 20. Hasilnya adalah 80 derajat Celcius. Nah, apa masalahnya? Masalahnya adalah yang ditanya kita berapa kalornya. Kita harus menentukan berapa kalor yang dibutuhkan oleh air tadi, ya kan? Nah, bagaimana strateginya? Kita pakai rumus apa? Rumus Q sama dengan C kali M kali delta T, atau Q sama dengan M, bisa dibalik-balik ya, bisa M kali C kali delta T. Yang mana mudah menghafalnya saja. Nah, bagaimana penerapannya? Ya kita tinggal masukkan aja rumusnya. Nah, seperti ini ya contohnya ya, Ustazah buat. Kita tinggal buat aja di sini, usah dicontohkan ya. Afwan, bentar. Tadi masanya 0,5 kg. Kemudian kalor jenisnya 4184 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T itu T akhir, bisa T2 kita buat dikurang T awal. T akhirnya berapa?
100 dikurang T awalnya 20. Kurangkan aja, 100 dikurang 20 berapa? 80 derajat Celcius. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kalor. Yang ditanya adalah kalor. Apa rumusnya? Kalor sama dengan M kali C kali delta T. Masukkan aja. M-nya berapa? M-nya 0,5 kali C-nya 4100 kali ya. 4184 dikali dengan delta T-nya 80. Kalikan semuanya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 167.360 Joule. Ini adalah hasilnya. Mudah kan? Mudah ya nak? Mudah dong. Gak ada yang sulit kalau kamu memperhatikan dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Nah, saya akan memberikan contoh soal yang selanjutnya. Ini soal UN ini. Soal UN ya. Nah, soalnya adalah Andi menemukan suatu logam yang masanya 600 gram. Ketika dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius sehingga 65 derajat Celcius diperlukan kalor sebesar 11,04 kilojoule. Jenis logam dan kalor jenis yang benar adalah, nah yang ditanya itu apa jenis logam dari logam yang sedang yang sedang ditemukan oleh si Andi ini? Apa jenis logamnya dan berapa kalor jenis dari logam tersebut? Nah, kita identifikasi dulu ya apa-apa yang diketahui di soal ini. Kita buat dulu diketahui. Kita buat diketahui. Apa yang diketahui? Kita lihat dulu angka-angka yang ada di sini. Yang pertama ini. Terus ada ini. Terus ada yang ini. Ada juga yang ini. Nah, cara mengidentifikasinya kita lihat aja satuannya. Ini satuannya gram. Gram satuan dari apa ya? Oh, dari massa. Ya udah kita buat. Berarti yang diketahui adalah massanya. Massanya 600 gram. Sedangkan yang kita tahu massa itu satunya dalam kilogram. Maka kita harus merubah dari gram menjadi kilogram. Tadi kayak mana caranya merubah dari gram ke kilogram? Kita rubah 600 dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,6 kilogram. Ya kan? 0,6 kilogram. Selanjutnya apa lagi yang diketahui? Yang diketahui suhu awal. Yang paling kecil nih suhu awal kan, suhu awal. Kenapa kita tahu dia suhu awal? Karena dibilangnya dipanaskan dari suhu 25 sehingga 65. Berarti awalnya yang mana? Yang ini awalnya, akhirnya mana? Yang ini kita buat aja T1-nya yaitu 25 derajat Celcius. T2-nya berarti 65 derajat Celcius. Berarti kalau delta T-nya berapa? Kita kurangkan aja, T2 dikurang T1 sama dengan 65 dikurang 25. Hasilnya adalah berapa? 40 ya? 40 derajat Celcius. Itulah diketahui delta T-nya. Lalu apa lagi yang diketahui di sini? Di sini ada diperlukan kalor 11,04 kilojoule. Berarti ini adalah kalor. Kalor apa simbolnya? Q. Kita buat di sini Q. Q-nya adalah 11,04 kilojoule. Kilojoule ini kita rubah ke dalam joule. Ini Q-nya, kita rubah joule. Kilo berarti 10 pangkat 3 atau 1000. Berarti kita rubah aja, langsung kita kalikan. 11,04 dikali 1000 joule. Kalau udah dalam joule nggak usah dikalikan lagi. Ini karena ada kilo di sini, makanya harus kita rubah ke joule. Paham ya nak? Mudah-mudahan paham ya. Ini harus kita rubah dulu ke joule dengan cara kita merubah kilonya ini ya. Kita kalikan dia dengan kilo. Kilo itu kan 1000. Jadi kita buat 11,04 dikali 1000 joule. Hasilnya adalah 11.000
40 Joule. Dapatlah kalornya segitu. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya kalor jenisnya. Kalor jenis itu simbolnya apa, Nak? C, ya kan? C yang ditanya. Sedangkan rumus yang kita tahu yaitu, kita jawab ya, kita pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, Q-nya ada tadi, ada kan? Berapa? 11.040 Joule. Sama dengan, masanya ada? Ada. Berapa masanya tadi? 0,6. Dikali dengan C yang ditanya. Ya kan? Dikali dengan delta T. Delta T-nya berapa? 40. Kita buat di sini 40. Dah. Habis itu diapain saja? Kita kalikan dulu lah yang ini dengan yang ini, ya kan? Caranya kita buat 11.040 Joule sama dengan, kita kalikan dulu ya, 40 dikali 0,6. Kalikan 6 kali 0, 0. 6 kali 4, 24, ya kan? 0 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 0, 4, 2. Ada berapa angka di belakang koma di sini? Ada 1. Kita hitung dari belakang. 1 berarti komanya di sini. Karena koma di sini kita coret. Jadinya berapa hasilnya? 24. Buatlah di sini 24 kali C. Ya kan? Dikali C. Berarti C sama dengan 11.040 dibagi 24. Hasilnya adalah C sama dengan 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, lihat dari tabel ini kan kita dapat 460 ya kan? Kemudian kita cocokkan dengan tabel pilihannya. Lihat di sini, ada nggak yang 460? Oh, ada. Yang D. Ini kan? Berarti jawabannya mana? Yang D. Logamnya apa namanya? Logamnya besi. Kalor jenisnya adalah 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Mudah kan? Mudah kalau diperhatikan dengan serius. Ya. Kalau misalnya kurang jelas, kamu ulangi lagi videonya. Kamu lihat-lihat lagi, kamu perhatikan lagi. Nah, nanti kalau tetap setelah diulangi juga kamu tidak mengerti, kamu bisa menanyakan langsung ke Ustazah atau Japri Ustazah secara langsung. Oke, Nak? Nah, itu adalah materi kita tentang kalor. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu ini udah ya, minggu lalu ya? Udah belum? Kita ulangi sedikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah proses perubahan wujud. Proses perubahan wujud suatu benda. Nah, perubahan wujud ini dari padat ke cair. Padat ke cair disebut dengan melebur. Supaya dia berubah menjadi cair, maka si es ini dia membutuhkan atau memerlukan kalor. Dia perlu kalor. Nah, ketika air kita bekukan menjadi es, maka dia disebut dengan melepas kalor. Membeku disebut melepas kalor. Kalau mencair dia disebut dengan memerlukan kalor. Mencair atau melebur dia memerlukan kalor. Kalau dari cair ke padat atau membeku disebut dia melepas kalor. Nah, contoh yang lainnya adalah ini, misalnya kapur barus. Kapur barus ini dia bisa berubah menjadi gas. Nah, proses perubahan dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Dia memerlukan kalor. Sedangkan dari gas ke padat akan disebut dengan menghablur, dia melepas kalor. Melepas kalor. Selanjutnya ini air yang berubah menjadi uap atau gas. Air berubah cair berubah menjadi gas disebut dengan menguap. Ini dia memerlukan kalor. Kemudian ketika gas dia berubah ke cair, dia melepas kalor. Ingat ya, kalau dia suhunya menurun disebut dengan melepas kalor. Kalau suhunya naik maka disebut dia memerlukan kalor.
Misalnya ini kan air es, ini batu es. Batu es ini kan dia supaya cair, dia kan perlu panas, perlu energi panas, maka disebut dengan memerlukan kalor. Sedangkan kalau dia membeku, dia kan nggak perlu energi panas, maka disebut dengan melepas kalor. Paham nak? Mudah-mudahan paham ya. Yang ini dia padat ke gas, supaya dia berubah menjadi gas, maka diperlukan yang namanya kalor. Dia memerlukan kalor. Sedangkan kalau dia dari gas menuju ke padat atau berubah menjadi padat, dia tidak memerlukan kalor, malah disebut dengan melepas kalor. Ya. Selanjutnya ini tadi cair berubah menjadi uap atau gas, dia disebut dengan melepas kalor. Contohnya aja air yang mendidih, kan ada uapnya, lama-lama airnya akan mengering ya kan. Nah, kenapa air bisa mendidih? Karena ada energi kalor yang terjadi di situ ya kan. Kemudian kalau dia melepas kalor, itu dia disebut dengan mengembun. Nah, jadi pada saat terjadi perubahan wujud, ya kan, pada saat terjadinya perubahan wujud, itu dia tidak terjadi perubahan suhu, tapi kalor itu akan merubah wujud. Nah, kalor yang digunakan untuk mengubah wujud itu disebut dengan kalor laten. Ya, kalor yang digunakan kalor yang dia berfungsi mengubah wujud zat itu disebut dengan kalor laten. Kalor laten terbagi menjadi dua, ada namanya kalor uap, ada namanya kalor lebur. Kalor uap rumusnya Q sama dengan M kali U. Uap Q sama dengan M kali U. Kalau kalor laten lebur dia Q sama dengan M kali L. U di sini adalah kalor penguapan atau kalor uap atau kalor pengembunan, sedangkan L di sini adalah kalor lebur atau kalor beku. Ya, ini adalah rumusnya. Rumus kalor laten itu ada kalor laten terbagi dua, ada kalor lebur, ada kalor uap. Kalor uap dia rumusnya Q sama dengan M kali U. Kalau kalor lebur dia rumusnya Q sama dengan M kali L. Nah, sebagai contoh Ustazah akan memberikan contoh seperti ini ntar ya. Bisa. Nah, ini dia. Kalor ya. Kalor. Ini ya kalor dan perubahan wujudnya ya, udah kita pelajari ya minggu lalu. Minggu sebelumnya, bukan minggu lalu libur ya. Nah, selanjutnya ini adalah grafik perubahan wujud air. Grafik perubahan wujud air. Jadi, ini ada grafik yang ini sumbu X ini namanya grafik waktu, yang Y ini suhu. Jadi semakin lama waktunya, ya kan, semakin naik perubahan suhunya. Kamu lihat di sini, S itu dia kalau dalam grafik ini pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, air itu akan berubah wujud menjadi es. Betul nggak? Betul, ya kan? Pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, air akan membeku. Artinya dia melepaskan kalor. Nah, wujudnya apa? Padat atau es. Kemudian, ketika es ini dia diberikan kalor sampai dengan suhu 0 derajat Celcius, ya kan? Maka es ini akan mencair. Pada suhu 0 derajat Celcius, es itu akan mencair. Es akan mencair. Nah, pada suhu 100 derajat Celcius, air yang tadi kan es mencair menjadi air kan, air akan mendidih. Kan sudah bilang air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Pada saat air mendidih, air ini kan memerlukan kalor. Terjadi perubahan wujud. Wujudnya apa? Uap, ya kan, ini mendidih. Wujudnya apa? Uap air. Nah, jadi ada beberapa proses yang terjadi ketika air berubah dari es berubah menjadi air berubah menjadi uap. Ya kan, ada proses dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. A ke B ini adalah proses perubahan wujud es menjadi cair. Di sini es, B ke C ini esnya akan mencair.
Selanjutnya pada suhu ketika suhunya naik menjadi 100 derajat Celcius, air akan berubah menjadi akan mendidih dan akan berubah menjadi uap air. Nah, pada tabel ini, pada grafik ini bukan tabel ya. Pada grafik ini terjadilah yang namanya kalor laten. Kalor laten itu kalor lebur dan kalor uap, ya kan? Kalor lebur itu terjadi pada titik B. Di sini namanya kalor lebur. Terjadi pada titik B. Kenapa? Karena pada saat di sini es akan berubah menjadi air, ya kan? Atau mencair, maka disebut dengan kalor lebur. Sedangkan kalau pada air yang mendidih, pada titik D ini, air mendidih, ini disebut dengan titik didih. Nah, maka akan terjadi namanya kalor laten uap atau kalor uap. Nah, perhatikan keterangan di sini. A ke B, C ke D, serta E ke atas. Ini kan ada sini. Sedangkan kalau kita pakai kalau dia grafiknya dari A ke B, C ke D, E ke atas, ini pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang mana? Q sama dengan M dikali C kali delta T. Rumus yang digunakan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Ingat ya. A ke B, nih A ke B pakai ini. Pokoknya yang dia suhunya naik, yang terjadi kenaikan suhu, yang dia ada yang garisnya naik ke atas. Nih, yang garisnya naik ke atas. Ini ya. Naik ke atas garisnya, ini pakai rumus ini. Yang naik ke atas itu mana? Ini kan yang ini. A ke B, C ke D, E ke atas ini. Pakai rumusnya yang mana ini? Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, pada saat B ke C yang ini di sini, ini pakai rumus yang kalor laten. Yang mana? Q sama dengan M kali L, karena di sini tidak ada perubahan suhu. Tidak ada kenaikan perubahan suhu. Nah, kemudian pada saat yang ini yang mendidih dari D ke E ini, kita pakai rumus yang Q sama dengan M kali U. Nah, soal seperti ini nanti akan masuk pada ujian nasional. Nanti kita mungkin nggak ada ujian nasional ya, tapi ini ujian nasional yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, ya kan? Di tahun-tahun sebelumnya. Nampak nggak, Nak? Nggak nampak ya, Afwan ya? Nggak nampak kalian berarti ya. Dari tadi udah jelaskan ini nggak nampak. Ulang ya, kita ulang ya, Nak. Nggak nampak gambarnya ternyata. Nah, ulang ya sampai sini ya, ulang dari sini ya. Pada halaman 164 di sini ada namanya proses perubahan kalor. Proses perubahan wujud dari suatu zat. Nah, zat cair ke sini dia padat ke cair, dia memerlukan kalor atau melebur. Sedangkan dari padat dari cair ke padat akan membeku disebut dengan melepas kalor. Ini dia menyublim memerlukan kalor, menghablur melepas kalor. Yang ini mengembun melepas kalor, menguap memerlukan kalor, ya kan? Nah, jadi kalor laten itu dia terbagi menjadi dua, ada namanya kalor uap, ada namanya kalor lebur. Kalor uap rumusnya Q sama dengan M kali U, sedangkan kalor lebur rumusnya Q sama dengan M kali L, ya. Nah, kemudian yang usah dijelaskan lagi yang ini. Ini tadi. Nah, pada grafik ini grafik perubahan wujud zat cair ya. Ini namanya grafik perubahan wujud zat cair. Nah, pada proses A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, ini kan ada terjadi beberapa tahap, ya kan? A ke B ini naik ke atas kan, C ke D naik ke atas, E ke atas ini naik. Nah, yang ini A ke B ini dia pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Yang ini juga C ke D ini pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Yang ini juga E ke sini pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T.
Sedangkan yang bagian ini B ke C ini yang mendatar, ini nggak ada perubahan suhu di sini. Yang mendatar ini maka pakai rumus, kalau dia mencair pakai rumus Q sama dengan M kali R, namanya kalor lebur. Sedangkan yang di sini yang mendidih ini dia pakai rumus Q sama dengan M kali U atau kalor uap. Ya, ulang sekali lagi ya nak. Ini namanya grafik perubahan wujud. Namanya grafik perubahan wujud. Kalau dia wujudnya kalau dia di bawah 0 derajat Celcius, wujudnya kan padat es kan. Nah, kalau dia naik suhunya dari sini ke sini, ini kan terjadi kenaikan suhu. Kenaikan suhu ini, maka pakai rumus yang mana? Yang ini, Q sama dengan M kali C kali delta T. Ingat aja dia, kalau grafiknya naik ke atas, pakai rumus yang ada delta T-nya. Nih, ini naik ke atas, pakai rumus yang ada delta T-nya. Ini juga naik ke atas, pakai delta T. Sedangkan yang dia mendatar nggak pakai itu. Kalau dia mendatarnya pada suhu, pada saat dia mencair, ini disebut dengan kalor lebur. Kalor lebur ini rumusnya apa? Q sama dengan M dikali L, di mana L ini adalah kalor lebur atau kalor beku. Sedangkan pada saat yang proses D ke E ini namanya adalah kalor uap atau kalor embun, bisa juga nih kalor uap ya. Maka pakai rumus Q sama dengan M dikali U. Ingat ya, yang di sini lebur, yang ini dia uap. Lebur pakai rumus Q sama dengan M kali L, uap pakai rumus Q sama dengan M kali U. Paham sampai situ anak-anak ustazah semuanya? Mudah-mudahan paham ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal, ada nggak di sini contoh soalnya? Atau ustazah buat ini aja kamu supaya lebih paham ya. Nih, ada contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini kan grafik ya. Perhatikan gambar grafik di bawah ini. Ini adalah perubahan wujud zat cair. Perubahan wujud zat cair. Yang ditanya adalah berapakah kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es pada proses A ke C. A ke C, dari sini ke sini yang ditanyakan, A ke C. Jika kalor jenis es adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis lebur es adalah 336.000 Joule per kilogram Joule per kilogram. Berarti yang ditanya adalah berapa kalor dari A ke C. Nah, ingat ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia ini naik ke atas, maka pakai rumusnya apa? Pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalau dia yang mendatar seperti ini, kan nggak ada kenaikan suhu, pakai rumus apa? Q sama dengan M dikali L. Kalau ini ke sini, pakai rumus apa? Naik dia, pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kalau ini mendatar lagi, mendatar pakai apa? Karena dia suhunya di atas 100 derajat Celcius, maka dia pakai kalor uap. Q sama dengan M dikali U. Itu ya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya tadi kan kalornya dari proses A ke C. A ke C, A ke C. Berarti yang ini yang ditanya. Ada dua kan? A ke B dan B ke C. Maka kita cari satu-satu. Kita buat dulu apa yang diketahui. Kita buat diketahui apa aja? Ini ada massa. Massanya adalah 200 gram. Ingat ya, massa harus dirubah ke dalam kilogram. Maka jadinya 200 bagi 1000, 0,2 kilogram. Selanjutnya ada kalor jenis es. Kalor jenis es itu C. CS sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya kan? Kemudian ada lagi kalor lebur es, berarti L. L-nya adalah 336.000. Nah, yang ditanya adalah berapa kalor dari A ke C. Ini yang ditanyakan, kalor dari A ke C. Maka rumusnya adalah kita cari dulu yang dari A ke B dulu ya. Sebelum ke C kan dia ke B dulu. Ini dulu yang kita cari. Berarti rumusnya adalah Q
A ke B. A ke B pakai rumus yang mana tadi nak? A ke B pakai rumus yang ini, ya kan? Jadinya M kali C kali delta T. Masukkanlah dia rumusnya. Masanya berapa? 0,2. Kalor jenisnya apa? Di sini kan S, maka pakai kalor jenis yang ini. 2100 dikali delta T. Delta T itu berarti perubahan suhu. Suhu awalnya minus 10, suhu akhirnya 0. Berarti delta T-nya itu kan, kita buat di sini ya. Delta T-nya itu berarti 0 dikurang minus 10. Sama dengan 0 minus ketemu minus jadi positif ya. Sama dengan 10. Berarti kali 10. Nah, kalikanlah nanti dapat hasilnya itu. Udah dapat hasilnya berapa? Nah, selanjutnya kita kalikan juga yang ini. Yang Q sama dengan yang B ke C ya. Q B ke C. Pakai rumus apa tadi? M dikali L. M-nya berapa? M-nya tetap 0,2. 0,2. L-nya berapa? L-nya ini 336.000. Kamu kalikan, dapatlah hasilnya. Setelah itu diapain? Kamu jumlahkan aja QAB ditambah QBC. Hasil dari ini kamu tambah dengan hasil dari ini. Dapatlah dia nanti hasil dari QA ke C. Nah, kamu cari sendiri ya. Nanti kalau misalnya nggak ngerti, boleh tanya Ustazah. Nah, jadi materi kita mungkin sampai situ saja. Nanti ada beberapa soal yang akan Ustazah bagikan ke grup kelas kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Hari Jumat dikerjain, hari Jumat juga harus selesai. Jadi hari itu harus dikumpul langsung ya nak. Selesai kamu mengerjakan langsung dikumpul. Nah, itu aja materi kita hari ini. Nah, Ustaz juga mau mengingatkan yang belum remedial, tolong ya nak, remedialkan hasilnya supaya nilainya bagus nanti ya. Itu mempengaruhi nilai raport kalian. Ya, itu aja materi kita hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.